Untuk kendala seperti itu, apa itu yang menjadi penyebab dan bagaimana untuk cara mengatasinya, bisa Anda ikuti, tonton terus videonya sampai dengan selesai. Oke, yuk kita bongkar terlebih dahulu. Ya Bang, dan langsung saja kita akan masuk ke tahap untuk apa itu yang menjadi penyebab, melakukan pengecekan satu persatu terlebih dahulu. Untuk di motor yang sejenis ini sering terjadi seperti itu di bagian cap busi. Apakah cap businya yang bermasalah atau tidak Bang? Kita akan tarik. Coba kita langsungin baknya. Ayo. Coba gas Bang. Oke. Stop. Matikan. Nah, pasang Bang. Guys, setelah melakukan pengecekan di bagian cap busi, jadi aman ya. Untuk di bagian cap busi aman. Jadi kita lakukan pengecekan satu persatu karena biasanya itu sering terjadi kebocoran dan mengakibatkan bunyi yang seperti tadi itu. Terus kita langsung masuk ke tahap berikutnya, buka bagasi. Pasang api. Nah, untuk mengecek ke tahap berikutnya di sini kita pasang aki terlebih dahulu. Sudah terpasang. Berikutnya setelah kita terpasang, kita hidupkan lagi motornya. Coba Bang, untuk kendalanya seperti ini. Terus kendalanya kita kasih engkol baru mau hidup, karena apinya sudah tekor buat starter terus. Yuk coba starter coba kita gas Bang. Oke, matikan. Ya, untuk kendalanya seperti itu. Setelah tadi melakukan pengecekan di bagian cap busi ataupun busi, untuk pengapian bagus dan cap businya normal. Oke, kita lakukan survei apa yang menjadi penyebab. Ada selongsong injektor, kabel injektornya ini, kabel dua kabel ini diputus. Nah, pada bagian kabel injektor, dua buah kabel yang menuju ataupun yang dari injektor di sini sudah diputus, dipangkas dengan tujuan kemungkinan sebelumnya sudah mengalami pembersihan injektornya. Kemudian di sini motor ini mengalami seperti tadi, langsamnya normal, digas nggak mau, terus berbet ya, motornya nggak mau jalan.
sebelum kita masuk ke tahap pembersihan di bagian throttle ataupun belum kita melakukan pengecekan di ESC, kemudian sebelum kita rubah-rubah yang lain, kita akan telusuri terlebih dahulu. Oke, kita survei bersama ya bro untuk mencari penyebabnya. Untuk di bagian jok businya tadi aman, kabel untuk sensor EOT nya ini sudah pernah mengalami di pangkas juga yo. Oh, ganti soket apa gimana ini nggak tahu untuk sebelumnya. Oke, kelihatan dari HP. Jadi kelihatan kita ada di sini, yaitu salah satu yang bisa menyebabkan motor ini seperti tadi. Ini kita sawang-sawang bersama bro. Oke, kita perjelas lagi gambarnya maksudnya. Nah, di bagian intake, manifold, throttle, di sini renggang. Nah, ini renggang. Apakah ini bisa menyebabkan motor itu berkendala seperti tadi? Jawabannya kita akan pastikan langsung. Oke, kunci T10 bang, kunci T10. Kemudian karena di sini kayak nih mengep apa ya bahasa Indonesia ini, ya sedikit membuka. Jadi di bagian plastik sini untuk di bagian intake manifold dari throttle nih, di bawah komponen ini, komponen injektor di sini, di bawah injektor di sini ada seret. Nah, di sini kopong, maksudnya ini kayak membuka. Nah, ini biasanya bisa menjadi penyebab. Coba kita akan langsung kendorkan ini bang. Ini kendorkan sedikit, jangan kencangkan buat yang itu terlebih dahulu, tapi kendorkan yang itu. Nah, jangan kencangkan terlebih dahulu yang ini. Coba kendorkan, tenang. Oke, kita kendorkan. Copot selang ini dulu bang, selang hawa terlebih dulu supaya enak. Jangan ya nggak ditarik, ini bisa. Nah, kendorkan. Oke, jebret. Hop, kita cek. Nah, di sini nih yang baut intake-nya, baut manifoldnya di sini dikendorkan. Kan tadi baru mengendorkan satu baut, tapi di sini sudah bisa goyang godek gigi bro. Berarti baut ini ada masalah di baut ini juga. Berarti baut ini enggak kencang. Nah, di baut yang sebelah sini tadi dikendorkan itu langsung tek. Nah, di sini belum dikendorkan tapi sudah kita goyangkan seperti ini. Nah, kita cek yuk bareng. Nah, baut satu dikendorkan tapi di sini manifoldnya sudah goyang tuh. Oke, sik. Nah, padahal baru satu baut. Apa ini yang menjadi penyebab? Oh, tentu bisa. Coba kita akan kencangkan ini baut. Ini masih bisa kencang normal enggak bang? Oh kan, nggak mau kencang itu baut. Wis, lepas saja bautnya. Oke, simak terus videonya sampai dengan selesai. Mencari masalah penyebab motor Mio 125 mengalami seperti tadi itu saat digas. Oh, mantap bang, ini sudah gantian bautnya diganti. Di sini yang bawah seperti ini lepas, berarti dol untuk drat yang ada di bagian head.
Oke, sebelum kita perbaiki maksudnya nggak saya senai terlebih dahulu, tapi kita akan lakukan sopak terlebih dahulu untuk memastikan penyebabnya ada di sini atau tidak. Oke, cari sopaknya bang, cari bahan buat nyopak ya, buat ngencangkan ini manifold biar kenceng nanti. Oke, untuk kita langsung masuk ke tahap sopak. Ilmu sopak, sediakan seng seperti ini. Bisa dari apa itu, yang penting bisa buat ganjel untuk ngencengin bautnya. Tak golete. Oke, kita perbaiki baut yang dol bisa menggunakan metode ini. Jadi ganjel bisa menggunakan seng seperti ini, kita masukkan sengnya, set. Itu satu nggak kepake, satu saja. Nah, untuk sopak bisa kanan kiri dua seperti ini, ataupun kita tes satu dulu. Kemudian kita masukkan bautnya dimasukkan, kemudian ditekan set, dipaskan dengan lubang set, terus kita pukul sedikit aja, kita pukul bautnya supaya nanti baut ini bisa kencang lagi, nggak terjadi dol. Sedikit saja, terus kita kasih kunci yang ukurannya sama dengan diameter, yang ukurannya sama dengan kepala dari baut. Kencangkan. Oke, nah setelah posisi pas seperti ini, kemudian dikencangkan saja ini. Set. Oke, kencang banget bro. Nah, ini kan udah kencang, yang sebelumnya kan goyang godek di bagian manifold. Kalau ketika tadi kita kendorkan bautnya, tapi ini kan masih dikendorkan seperti tadi. Ini bautnya sudah normal, kenceng, sudah mengikat kenceng. Kemudian kita kencangkan yang satu, yang tadi kita kendorkan. Oke. Nah, ini sudah benar-benar kenceng. Oke. Ya, untuk selanjutnya kita masuk ke tahap yaitu hidupkan mesin motornya. Iya, yuk kita engkol saja karena akhirnya sudah boyok kayak engkol. Oke bang, coba pakai starter, jangan engkol bang. Yuk, yuk. Gas dikit-dikit bang. Coba langsung betot bang. Oke, di sini sudah normal. Yang sebelumnya motor ini mengalami kendala, yaitu di motor Mio 125 Fi ini mengalami kendala sebelumnya, itu ketika di gas itu kayak blebok, nggak mau. Nah, setelah melakukan analisa ataupun penelusuran, ternyata ada kebocoran di bagian intek manifold, yaitu bautnya dol, aliasnya itu bautnya kan udah gantian, kemungkinan pas posisi mengencangkan itu terlalu kencang dan sedikit itu terangkat. Oke, dan ada sedikit tambahan dari saya ketika kendalanya itu seperti ada pada video ini.
di motor Mio seperti ini tuh, Mio 125 di FI. Kemudian di gas itu kayak nggak mau, tapi langsamnya mau. Nah, di sininya aman, di bagian intake manifoldnya aman. Setelah melakukan penelusuran aman. Kemudian coba sahabat itu bisa yaitu pengecekan di throttle body, kemungkinan di sini mengalami kotor, ataupun juga di bagian injektor yang mengalami kotor juga, jadi minta dibersihkan. Itu penyakitnya persis di motor ini, jadi sama persis penyakitnya, tapi di motor ini kebetulan yaitu trouble-nya ada di bagian sini, yaitu di bagian intake manifoldnya yang mengalami ngangkang ngopong. Ketika dikendorkan baut yang satu digodek seperti tadi, itu langsung goyang, padahal di sini belum dikencangkan, maksudnya di sini belum dikendorkan. Oke ya, jangan di skip. Semoga untuk video ini, tips ini bisa bermanfaat dan membantu buat kawan semuanya ketika mengalami permasalahan yang sama di motor yang sama. Kemudian cobalah cek di bagian sini terlebih dahulu. Tapi kalau bukan dari bagian intake manifoldnya, di sini ketika dibuka lo aman, jadi kita harus melakukan yaitu pengecekan yang lain. Tapi sebelum melakukan pengecekan yang lain, coba kontrol bagian sini. Kemudian apabila digas itu nggak mau langsung ngangkat seperti kayak blebok, nah coba kontrol pembersihan yaitu di bagian injektor ataupun dari throttle. Tapi kebanyakan yang sudah saya alami yaitu di bagian, pokoknya di bagian sini itu persis di bagian intake manifold, kemudian di bagian injektor yang mengalami yaitu kotor, minta dibersihkan. Ya dibersihkan pokoknya bisa menggunakan pembersih, jadi dilepas, injektornya dilepas, set. Nah untuk besok akan ada video selanjutnya itu untuk tutorial cara membersihkan injektor. Kali ini cukup sampai di sini. Semoga tips dan tutorial ini bisa bermanfaat dan membantu buat kawan semuanya. Oke, tinggal proses perapian saja. Coba kita gas lagi. Coba matikan bang, matikan. Oke, kita hidupkan langsam terlebih dahulu. Kita kasih langsam. Oke, kita gas sedikit-sedikit. Gas lagi. Terus. Ya, oke, sudah aman. Yang sebelumnya ya pokoknya kayak blebok. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tinggal proses perapiannya saja, yaitu mengalami masalah di bagian sini. Kemudian kalau bukan daerah sini, biasanya trouble-nya sama, cek di bagian injektor ataupun throttle. Pokoknya dibersihkan sebelum melakukan yaitu pengecekan pada bagian yang lain. Oke, yo banyak trouble-nya sama, tapi kejadiannya nggak pasti di sini, tapi kita lakukan pengecekan. Yo pokoknya intinya di situ ya. Dan kali ini ketemunya di sini untuk injektor aman, bodi aman, sensor semuanya aman, perkabelan aman. Oke, tinggal proses perapiannya saja.